Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, karakteristik geografis Indonesia. Yang kedua, iklan, dan yang terakhir, manfaat hidup rukun. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Ayo lakukan kegiatan berikut. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 orang anak. Kemudian carilah informasi mengenai ketampakan alam wilayah di daratan dan ketampakan alam wilayah perairan beserta dengan ciri-cirinya. Ketika kelompokmu sedang mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarmu. Diskusikanlah hasil informasi yang kalian peroleh. Kemudian tuliskan di dalam kolom di bawah ini. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu ketampakan alam wilayah daratan. Yang pertama ada pegunungan, ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang sangat sejuk dan segar, tanahnya subur. Yang kedua, dataran rendah. Ciri-cirinya terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Terdapat banyak aliran sungai, udaranya panas. Yang ketiga, dataran tinggi. Terletak ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Memiliki udara yang dingin dan sejuk. Biasanya digunakan sebagai lahan perkebunan. Yang keempat, lembah. Ciri-cirinya terletak di kaki perbukitan atau pegunungan dan memiliki udara yang lebih hangat. Yang kelima, tanjung. Ciri-cirinya letaknya menjorok ke laut, biasa digunakan sebagai tempat kapal dagang berlabuh. Selanjutnya kita akan mempelajari ketampakan alam wilayah perairan dan ciri-cirinya. Yang pertama, sungai. Ciri-cirinya airnya mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Memiliki bentuk yang memanjang, berkelok dan bercabang dan air terasa tawar. Yang kedua, danau. Berbentuk cekungan, air tawar, airnya cukup dalam, tumbuhan air hanya menutupi bagian tepi, sudah terdapat gelombang di permukaan air. Permukaan air danau pada umumnya lebih tinggi daripada permukaan air laut. Yang ketiga, laut. Mempunyai variasi suhu atau perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam atau kedalaman air laut. Memiliki salinitas yang tinggi. Semakin mendekati garis khatulistiwa, maka salinitas semakin tinggi. Kemudian tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan juga cuaca. Didominasi oleh NaCl hingga mencapai 75%.
dan mempunyai terumbu karang bagi ikan-ikan. Yang keempat, teluk. Perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Yang kelima, selat. Laut sempit yang menghubungi antara dua pulau, terletak di antara dua permukaan daratan, menjorok ke arah daratan, dibatasi oleh daratan pada sisi-sisinya. Adaptasi masyarakat terhadap ketambakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketambakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketambakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketambakan alam berupa perairan dan ketambakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketambakan alam berupa daratan bermacam-macam, contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketambakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketambakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencarian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah, makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Tuliskan pada kolom berikut. Ya, perbedaan air laut dan air pegunungan. Yang pertama, air laut asin, air pegunungan tawar. Yang kedua, air laut dapat mengkristal, air pegunungan tidak. Yang ketiga, air laut bersumber dari sungai besar kemudian menuju laut, sedangkan air pegunungan bersumber dari mata air pegunungan. Berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut. Depot air isi ulang, Aquada, diproses secara higienis melalui 3 tahap proses makrofiltrasi, 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi ultraviolet, dan ozonisasi, bersih dan higienis. Menerima pemasangan depot isi ulang air mineral dalam kota atau luar kota, siap pakai atau siap jual. Aceng Pro. Apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Ya, amati kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-temanmu. Tuliskan juga pendapatmu pada kolom berikut. Isi kedua iklan pada gambar di atas adalah iklan yang pertama menjelaskan sebuah produk air isi ulang Aquada dengan keunggulan produk yang diproses secara higienis melalui 3 tahap makrofiltrasi dan 5 tahap proses mikrofiltrasi. Sedangkan pada iklan yang kedua menjelaskan sebuah penawaran jasa pemasangan depot isi ulang air mineral. Meskipun alam dan ketambakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Ya, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu.
Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Apa manfaat hidup rukun bagimu? Tuliskan pada kolom berikut. Manfaat hidup rukun bagi diriku. Yang pertama, memperkuat persatuan antar sesama. 2. Menumbuhkan rasa saling menyayangi. 3. Menjaga tali persaudaraan. 4. Dapat menenangkan hati dan pikiran. 5. Menumbuhkan rasa peduli yang tinggi. Bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga? Bagaimana kamu dan keluargamu kerjasama dengan tokoh masyarakat, misalnya Pak RT di sekitar tempat tinggal? Diskusikan bersama orang tuamu. Ya, contohnya, aku dan keluargaku menciptakan kerukunan dalam keluarga dengan cara saling menghargai dan mengasihi satu sama lain, saling bekerja sama dan membantu. Aku dan keluargaku kerjasama dengan tokoh masyarakat seperti dengan Pak RT di sekitar tempat tinggalku dengan cara mematuhi aturan yang berlaku dan saling gotong royong. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.